Oke, welcome to another episode of Proxemics. Jadinya di luar sana ini lagi banyak diobrolin dan melihat episode kita yang sebelumnya itu kayaknya banyak banget orang komen, orang bertanya. Jadinya kita harus mengulang episode ini dengan narasumber yang yang mengerti juga lah, mungkin dengan perspektif yang berbeda. Ya. Nah, hari ini kita ada 2 tamu yang luar biasa. Langsung aja kita perkenalkan. Yang pertama itu ada Bapak Handaru Catu Bagus ya Pak ya. Betul. Biasa dipanggil Pak Daru. Daru. Ya? Pak Daru. Betul. Oke. Pak Daru ini Kabid, Kepala Bidang Pengembangan dan Fasilitasi Pelaksanaan Asesmen Pusmendik Betul. dari Kemendikdasmen. Ya. Oke. Selamat datang Pak Daru. Ya, terima kasih. Mantap. Nah, berikutnya itu menarik karena kalau waktu itu kan ada Pak Doni ya, pemerhati pendidikan. Kalau kali ini tuh kita lihat dari psikologis, ya kan. Jadi kita coba undang ke Proxemics hari ini Ibu Neliana Puspitasari yang biasa dipanggil dengan Mbak Pipit ya. Ya. Oke, psikolog. Jadinya Ibu juga nanti punya perspektif yang menarik nih tentang pendidikan anak remaja gitu kan. Apalagi ini nih yang lagi musim-musim ujian ya kan. Ini nanti kita coba bahas. Nah, mungkin pertanyaan pertama dulu deh. Ini nih by the way kita ngecek Google. Jadi terkait apa yang paling dicari? apa sih yang lagi banyak dicari itu? Nah, pertanyaannya apa sih sebenarnya TKA atau tes kemampuan akademik? Dan kenapa tiba-tiba jadi salah satu syarat wajib untuk mendaftar SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi di tahun 2026 nanti. Ya, 2026. Iya, buat 2026 kan ya. Nah, itu tuh yang paling populer, Pak. Jadinya langsung saja kita persilahkan waktu dan tempat buat Pak Daru untuk menjawab. Gimana, Pak? Jadi ini, tes kemampuan akademik itu sebenarnya adalah program prioritas dari kementerian. Oke. Jadi setelah kita tahu ujian nasional ya, zaman dulu zaman itu ada ujian nasional itu sejak 2020 itu tidak ada. Oke. Diganti 2020. diganti dengan namanya asesmen nasional. Di mana asesmen nasional itu yang dilakukan pengukuran itu adalah untuk sistemnya. Baik sistem di satuan pendidikan maupun sistem di pemerintah daerah. Jadi yang diukur itu adalah itu. Tidak ada sama sekali yang diukur oleh pemerintah, itu adalah individunya. Siswanya atau muridnya itu tidak ada diukur oleh eksternal. Yang melakukan pengukuran adalah sepenuhnya diserahkan kepada satuan pendidikan. Nah, terjadilah banyak sekali hasil evaluasi kita. Ya salah satunya itu standarnya tidak sangat bervariasi standarnya. Tiap sekolah kan berusaha untuk memberikan nilai yang cukup tinggi. Semuanya berlomba-lomba ngasih nilai sempurna. Kalau bisa 100 gitu. Nah, sulitlah instansi-instansi yang akan menggunakan ini itu sulit untuk membedakan mana anak yang memiliki kompetensi, memiliki kemampuan, itu sulit setelah tidak adanya ujian nasional. Nah, hasil dari evaluasinya adalah seperti itu. Itu makanya dibutuhkan adanya tes kemampuan akademik untuk kesana arahnya. Jadinya itu akar masalahnya pada saat sekolah A kasih 100 nggak sama dengan sekolah B. Sama-sama kasih 100 juga. Iya, maksudnya 100-nya nggak sama realitanya di lapangan. Beda kompetensinya. Betul. Jadinya kalau kemarin kita minjem kata-katanya Pak Doni itu sulit untuk mendiskriminasi antara 100 yang kiri dengan 100 yang kanan. Itu yang terjadi karena homogen ya. Kalau raport itu kan homogen. Sehingga nyambung ke tadi perguruan tinggi, SNBP tadi kan pertanyaannya seperti itu. Nah, bicara SNBP itu kan pakainya secara aturan Permendikbudristek tahun 2022 nomor 48. Itu kan kriterianya adalah raport untuk SNBP. Sampai sekarang tidak kita ubah. Tetap menggunakan raport. Kita tidak ada mengubah di Permendikbud tersebut. Raport. Nah, selang beberapa tahun itu kan sulit untuk memilih mana anak yang memiliki kompetensi. Semua nilai sama, homogen semua di sana. Sehingga mereka harus ada instrumen lain. Atau bahasanya tools lah. Tools lain yang bisa membedakan anak-anak yang memang punya punya kompetensi. Akhirnya maka sekarang ini diputuskan dengan adanya TKA ini maka menjadi syarat untuk mendaftar SNBP harus ikut TKA. Seperti itu.
Oke. Nah, ini di luar sana tuh kan kayaknya ada ketakutan ya. Maksudnya baik dari anak, murid maupun orang tuanya gitu. Karena mereka pas memulai pendidikan yang di level SMA ini, mereka tuh taunya mereka mempersiapkan tuh untuk A gitu. Tiba-tiba pas udah mau masuk ke tahun 12 diganti jadi B gitu. Nah, ini menurut Bapak apakah kekhawatiran mereka itu berbasis, lalu gimana caranya menanggulangi kekhawatiran itu, Pak? Ya, sebenarnya kalau digantikan itu tidak ya. Oke. Antara A ke B. Sebenarnya TKA ini melengkapi. Complementary. Betul. Jadi melengkapi. Tadi saya sudah sampaikan Permendikbudnya tidak diubah. Tetap menggunakan raport sebagai penilaian atau bahan untuk pertimbangan ke SNBP, yaitu raport tetap. Tapi kan tadi bahwa TKA ini hanya sebagai validator. Bahasanya seperti itu. Jadi sebagai validasi dari nilai raport. Apakah anak ini memang kompetensinya itu benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan nilai raportnya. Jadi sebenarnya dari anak-anak yang sudah disiapkan dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 sekarang, itu tetap mereka itu memang tidak mengurangi sama sekali ininya dia, persiapan mereka, perencanaan mereka. Nggak ada yang berubah ya Pak ya? Tidak ada yang berubah. Hanya sebenarnya di sini ini hanya sebagai pelengkap. TKA ini hanya sebagai melengkapi nilai raport agar supaya perguruan tinggi ketika menilai atau mengukur sebagai bahan pertimbangan tersebut itu jelas. Jelas bahwa saya memilih anak-anaknya itu adalah seperti ini. Jadi sebenarnya kalau dia melakukan persiapan yang memang sudah dilakukan selama ini pun harusnya dia masalah menghadapi TKA ya? Betul. Karena juga pelajarannya yang diujikan atau yang diteskan di dalam TKA ini juga menggunakan kurikulum yang berlaku saat ini. Jadi tidak akan keluar dari kurikulum yang berlaku seperti itu. Jadi sebenarnya dia udah belajar dari kelas 10, kelas 11, sekarang kelas 12. Sebenarnya tidak usah khawatir gitu. Mereka tidak perlu lagi menyiapkan macam-macam dan lain sebagainya. Seperti itu. Mereka harusnya justru menghadapi tes ini ya datang apa adanya. Apa yang sudah dipelajari itu yang harus dilakukan. Menarik. Nah, ini lucu juga nih. Zaman sekarang tuh banyak AI kan Bapak Ibu. Nah, ini mulai kreatif juga nih anak-anak. Nah, ini salah satu prompt yang paling populer kurang lebih kayak gini nih. Buatkan saya jadwal belajar TKA yang efektif sampai tanggal 3 November tapi nggak bikin burnout. Ya kan? Pertanyaan ini buat Bapak Ibu dua-duanya nih. Materi seperti apa yang harus jadi prioritas? Kan kadang-kadang kita pada saat waktu itu dikompres. Ada memprioritaskan. Skala prioritas. Ada yang harus diprioritaskan. Yang mana nih yang harus diprioritaskan dalam periode 3 minggu berarti ya efektif sampai 3 November kalau kita lihat. Kalau dari sekarang. Pelajaran yang mana? Lalu buat Ibu, Mbak Pipit, bagaimana cara menerapkan teknik belajar gitu? Apakah yang A, Pomodoro kah atau active recall tanpa merasa tertekan oleh waktu yang makin sempit? Ini yang lagi di prompt sama anak-anak itu ini. Jadinya saya lempar lagi ke Bapak Ibu. Banyak pemikiran yang ternyata ngadepin kondisi kayak gini bukan anaknya aja gitu. Tapi orang tuanya juga jadi perhatian juga. Karena support sistemnya mereka kalau di rumah siapa? Keluarganya gitu kan. Mereka belajar tempat belajar itu selain di sekolah, mereka belajar di rumah. Ada beberapa anak yang saya lebih senang belajar kelompok di luar. Tapi kan ujung-ujungnya kembali ke rumah. Mereka nggak belajar di rumah. Tapi begitu mereka pulang, orang tuanya nanya, besok ujian apa? Udah belajar belum? Tanpa orang, kok belajarnya nggak kelihatan ya? Kok di rumah nggak pernah belajar ya? Gitu. Ini kan juga akhirnya jadi pressure gitu. Terus terkait dengan tadi nih, ada nggak sih tips-tips untuk belajar gitu ya? Bagaimana cara memaksimalkan? Apalagi ini hanya tinggal beberapa waktu gitu. Kalau tadi ada istilah Pomodoro, terus kemudian ada active recall, macam-macam lah. Macam-macam lah. Teknik-teknik belajar nih banyak ternyata ya. Yang saya ciptakan dulu. Teknik belajar ternyata pada saat saya nggak belajar. Padahal sebenarnya dari SKS, zaman dulu SKS. Iya, SKS itu. Sistem kebut semalam. Ternyata SKS itu juga ada tekniknya. Gak hanya belajar terus sampai begadang, itu malah gak efektif kan. Lupa besoknya malah ya. Betul. Kurang tidur. Betul, malah jadi buyar gitu. SKS gak tidur semalaman gitu kan. Ternyata ada beberapa teknik yang gitu.
gitu yang mungkin nanti bisa ini juga ya bisa dicoba gitu kan. Tadi kalau ternyata harus SKS ternyata ada caranya Kalau sebenarnya. mungkin pada akhirnya kalau teknik belajar itu tergantung anak masing-masing lah. Betul. Dan hopefully pas udah nyampe di kelas 12, saya nggak tahu sih kalau saya mungkin agak telat gitu ya teknik belajar tuh karena pada saat itu nggak banyak diomongin lah, nggak seperti sekarang lah. Ada teknik belajar A, B, C, dulu kita belajar aja lah, udah belajar gitu. Hafalin pokoknya ingetin. Nggak ada terminologi. Oh, kalau si Stephanie tuh belajarnya gaya ini ya, atau si Mas Daru tuh gaya ini. Kita belajar aja lah, walaupun kita sendiri masing-masing ya udah dengan cara teknik masing-masing. Oke. Nah, kalau misalnya tadi Pak, apakah ada yang harus diprioritaskan? Iya, sebenarnya mata pelajarannya sudah kita tentukan ya. Ya. Tidak semua apa aja Pak? Sorry. Tidak semua mata pelajaran kita teskan. Oke. Ada kalau untuk SMA itu memang ada 5 mata pelajaran yang harus mereka tempuh. Itu hari pertama itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu mata pelajaran yang sifatnya dasar, wajib. Inggris, bahasa Indonesia. Nah, hari keduanya adalah mata pelajaran pilihan. Kategori pilihan ini apa maksudnya? Mereka bebas memilih dari 19 mata pelajaran yang sudah kita tentukan. Mereka bebas memilih 2 mapel. Jadi 19-nya ini ada semua sebenarnya tesnya? Ada. Tergantung tinggal pilih yang 2. Tergantung ketertarikan. Tapi nanti dulu ketertarikan ini seperti apa? Kalau tadi terkait dengan SNBP. Tadi kan ada bahasa SNBP. Kan tujuannya kita SNBP sebenarnya. Betul. Tapi memang tidak banyak. Jumlah pesertanya sekitar 800 sampai 900 ribu peserta. Yang akan ikut SNBP. Nah itu kalau mereka memang eligible. Atau memang pengen ikut SNBP. Maka mereka harus berdasarkan keputusan Menteri Dikdasmen nomor 102. Prodi yang mereka pilih harus mata pelajaran yang diambil itu adalah harus mata pelajaran pendukung sesuai dengan Kepmen tadi. Jadi contoh misalnya mau ngambil kedokteran. Hanya kedokteran. Dia mau ngambil SNBP, ngambil kedokteran. Syarat yang pertama adalah dia harus mengambil yang namanya mata pelajaran biologi dan kimia. Harus itu? Harus. Tapi ntar dulu, sebelum itu harus dilihat dulu apakah anak ini raport semester 1 sampai semester 5-nya dilihat dulu. Apakah ada biologi dan kimia tersebut atau tidak. Oh kalau nggak ada ya nggak bisa, kalau tiba-tiba ngambil. Tiba-tiba ngambil, sebenarnya ngambil bisa aja. Tapi nggak bermanfaat karena kan harus memvalidasi apa yang udah ada dari semester 1 sampai 5. Artinya secara probabilistik untuk mendapatkannya kecil. Jadi harus konsisten ya Pak ya, dari semester 1 sampai semester 5. Harus ngambil yang tadi. Menguji apa yang sudah dipelajari lah. Iya. Bukan menguji sesuatu memvalidasi apa yang sudah ada. Apa yang sudah ada. Ya kan validator tadi. Jadi sifatnya bukan menambah beban belajar. Bukan menambah beban belajar. Jadi ya itu yang harus dipelajari. Dan tadi menyambung Ibu Pipit ya. Terkait dengan adanya bimbel. Adanya sebenarnya di kami tuh sudah ada yang namanya Ayo Coba TKA. Ayo Coba TKA. Ayo Coba TKA. Itu kalau di Google keluar harusnya. Sangat langsung dia. Itu simulator gitu ya Pak ya. Jadi itu dan itu soalnya itu semakin bertambah terus di kita. Kita selalu nambah terus. Jadi sebenarnya rugi juga atau sayang juga kalau seandainya harus sibuk dengan mencari bimbel-bimbel yang waktunya udah sempit ini. Oportunis tapi Pak, banyak di luar sana yang mencari oportunis. Ada tes baru, kelas baru. Ya, itu gimana-gimananya cara menjualnya aja mereka. Padahal mereka juga belum pernah tahu. Iya. Atau mereka ngambilnya juga dari simulasi itu. Jangan seperti itu. Enggak, kalau saya perhatikan, jadi yang dijual-jual, yang banyak dijual, yang beredar itu buku-buku. Setelah saya buka-buka, saya cek, ini sangat jauh banget dengan yang kita sudah keluarkan dalam kerangka asesmen. Kita udah punya kerangka asesmen. Bahaya dong itu justru. Itu banyak kan soal-soal UN, ujian nasional, beda yang konsep. sangat beda sekali konsepnya. Kita sudah mengeluarkan kerangka asesmen. Jadi kalau guru-guru, bagaimana cara untuk ngedrill kan zaman sekarang ngedrill ya. Kan kita juga dulu PM ya, pendalaman materi. Zaman kita dulu pendalaman materi. Nah sekarang itu cukup pakai itu aja, kerangka asesmen, dipelajari, dilihat, itu udah lengkap banget. Insya Allah itu keluar. Nggak akan jauh-jauh lah dari situ. Nggak akan jauh-jauh. Itu dari situ. Ini pertanyaan tambahan. Kan di tesnya bulan November ya? Tanggal 3 mulainya. Berarti dia baru SMA atau selevelnya itu baru 2 tahun, 2 bulan, 3 bulan. Betul. Materi yang dites itu yang mana aja? Berarti kan beda dong kalau yang dulu ujian nasional itu kan semua. Iya, nah kalau sekarang 6 semester dulu. Berapa semester? Yang kalau 4 sekarang yaitu kelas 10 udah pasti. Kelas 11-nya. Jadi materi kelas 10, materi kelas 11 dan materi
sebelum UTS kelas 12. Kelas 12. Udah ada juga semester di situ. 5-nya. Oke, Betul. sebagian dari itu. Oke. Berdasarkan kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini. Oke. Komposisinya, Pak. Apakah merata? Apa lebih berat kelas 11? Apa banyak kelas 10? Apa Merata. Lumayan Seluruhnya rata. Lumayan rata. Oke. Dan pastinya tidak mungkin keluar dari yang namanya kurikulum. Intinya itu. Coba buatkan schedule belajar sampai dengan 3 November gitu untuk menghadapi TKA gitu. Kan nanti si AI itu tidak membaca nih yang ngisi ini orang ADHD atau bukan, orang hambatan intelektual atau bukan gitu. Sedangkan memang teknik-teknik belajar itu memang sudah kita lakukan, tapi sekarang ternyata ada istilahnya. Mulai dari intinya merecall gitu ya, mengulang bahwa belajar itu tidak sekedar menghafal, tapi salah satunya dengan latihan soal itu juga sebenarnya bisa. Ya, banyak latihan soal gitu. Ada yang dikatakan space repetition, jadi mengulang. Kalau kita punya waktu banyak, anggap aja nih 3 minggu nih menghadapi TKA, kita bisa mengulang dalam waktu 3 minggu bisa. Tapi kita jerakin gitu, kita buat interval harian mingguan. Kita belajar sekarang, kemudian nanti kita ulang di sepekan kemudian kita ulang lagi sepekan kemudian. Ini contoh sebenarnya. Aturan dari emang harus sepekan ya mengulangnya itu beda-beda gitu. Ada orang yang oke, kita 3 hari lagi ya kita ulang, 5 hari lagi kita ulang gitu. Nah ini ada yang tekniknya seperti itu. Kenapa? Karena ternyata pada saat kita belajar itu saraf-saraf di otak itu saling terkoneksi. Kita menghafal, kita belajar atau kita menerima informasi itu saraf di otak itu saling berhubungan. Nah semakin banyak kita menghafal itu yang menghubungkan itu banyak sekali gitu. Jadi semakin kaya nih otaknya nih. Semakin inget lah ya, dia simpan di memori. Ingat, gitu. Jadi pakai aturan tadi. Oke, kita belajar hari ini, nanti 3 hari kemudian kita ulang ya gitu. Dan bagaimana cara menghafalnya? Beberapa orang ada yang menggunakan flashcard. Jadi mereka menulis di kartu. Nggak tahu nih ya, mungkin dulu kita pernah melewati seperti itu. Atau kita membuat diagram. Oke. Ya, Kayak ada mind anak-anak map. pakai mind map atau bikin pakai stabilo gitu ya, hal-hal yang penting. Meng-highlight. Iya, Ada yang dibakar gitu. diminum. Menarik itu. Luar biasa Jalur tuh. Doraemon. Bukan jalur ninja lagi ya. Doraemon. Luar biasa tuh. Oke. Ya, terus kemudian ada yang menggunakan ya tadi itu banyak lah gitu. Artinya kembalikan lagi sih ke anak-anak gitu kan. Mereka lebih nyaman pakai apa? Pakai kertas kah atau mereka tempel kan katanya harus divisualkan. Tidak hanya diingat tapi dicatat gitu ya. Atau mereka peer teaching mengajarkan teman-temannya. Ya. Gitu ya, mengulang itu kan juga bagian dari belajar juga ya. Mengulang active recall gitu. Apa yang sudah dipelajari diulang. Nah, ada juga yang ternyata 2 hari lagi kita TKA gitu kan. Ini gimana nih, harus belajar SKS nih. Sistem kebut malam. Kita punya waktu 4 jam nih belajar misalnya. Gimana caranya nih gitu kan. Ternyata masih bisa dimaksimalkan dengan tadi caranya 25 menit kita belajar, 5 menit kita istirahat dulu. Ya. Bisa keluar dari ruangan. Kalau misalnya kita belajar dalam ruangan, kita keluar, kita cari udara dulu. Atau kita minum sebentar gitu ya, atau tarik nafas gitu ya. Terus kemudian nanti masuk lagi 25 menit. Itu diulang 2-3 kali. Nanti di pengulangan yang kedua kita ambil waktu istirahat itu lebih panjang, 30 menitan lah gitu. Terus kemudian nanti diulang lagi per 25 gitu. Itu proven ya, memang banyak yang berhasil menggunakan cara itu. Tapi tetap kita harus tidur, nggak boleh yang benar-benar nggak tidur semalaman, karena sama aja dong. Pada waktu tidur itu kan sebenarnya otak itu menyimpan informasi. Otak kita itu berfungsi untuk menyimpan informasi. Sekarang kalau misalnya kita udah belajar semalaman, kita nggak ada tidurnya, apa yang iya betul. Begitu besok kerjanya, padahal ini belajar. Kayaknya tadi kemarin apa ya? Gitu ya, padahal kita belajar nih tadi malam gitu. Ternyata udah lupa karena nggak maksimal. Jadi tetap harus ada waktu tidurnya. Makanya kan bisa nyicil ya. Kalau dulu kita belajar nyicil gitu kan, hari ini belajar, besoknya sebenarnya itu masih bisa diterapkan oleh anak-anak sekarang. Kalau misalnya TKA ini kan materi dari kelas 10 ya. Berarti kan sebenarnya otak dia udah menyimpan memori dari pelajaran di kelas 10, 11 itu gradual kan nambah dan pada saat di TKA seharusnya kalau dilakukan dan dipelajari dengan benar itu akan sejajar dengan yang dia pelajari selama ini. Iya, betul banget. Karena memang sekali lagi TKA ini bukan mengukur yang tidak dipelajari di kelas.
Kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Dan kelas 12-nya pun tidak semua Sampai Betul. sebelum sampai UTS semester tadi 5 itu ya. pun tidak kita ambil. Jadi hanya setengah dari semester 5. Ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak usah Pengulangan ya. iya nggak usah pelajaran khawatir pengulangan. ya. Oke. Secara teknis tuh tadi hari pertama kan dasar ya Pak ya, matematika, Bahasa Indonesia, bahasa bahasa Inggris. Indonesia, Bahasa bahasa Inggris. Inggris. Itu selama 2 jam, 2 jam 20 menit. 2 jam 20 menit untuk 2 ketiga jam. mata Untuk 3 pelajaran. mapel itu. Oke. Langsung. Jadi langsung tuh dia masuk login, langsung ngerjakan bahasa Indonesia dulu misalnya ya. Bahasa Indonesia dulu kurang lebih 45 menit. Nanti baru matematika 50 Oke. menit, 45 menit berikutnya adalah bahasa Inggris. Setelah itu selesai pulang atau kembali ke kelas. Sekarang kan itu kan di ruangnya kan berbeda, bukan ruang kelas. Oke. Makanya ruang komputer ya. Ruang lab gitu lah ya Ruang pokoknya di lab, sekolah. betul. Nanti Jadi dia mulainya kembali- serentak. Betul. Belajar. Nanti ada lagi sesi berikutnya. Sesi berikutnya oleh teman yang lain. Oh, Masuk. Oke. Ada biasanya kita menentukan 3 sesi. Jadi di sekolah tersebut bisa melaksanakan selama 3 sesi. Di hari yang Oke. sama. Di hari yang sama. 3 sesi pertama orang yang berbeda dengan sesi yang kedua. Nanti sesi ketiga orang yang berbeda lagi untuk yang berikutnya. Seperti itu. Bergantian. Tapi nggak bisa tuker-tukeran Joki gitu Pak. pertanyaan apa jawaban apa gitu-gitu? Joki lah Enggak lah harusnya. Iya, Bagaimana jadi sih? kita kan ada Kamar pengawas ya. Kita kan menentukan ada aturan pengawas silang. namanya. Oh, pengawas silang. Pengawas silang itu Kayak pengawas zaman dulu ruang. lah. Iya, zaman dulu, zaman Tapi dulu. Dari sekolah lain. kita juga sekarang untuk yang karena adanya kebutuhan SNBP ini, maka kita diawasi langsung oleh pusat. Dalam hal ini adalah ada penyelia. Penyelia Penyelia ini menggunakan fasilitas konferensi video atau Zoom ya. Kalau bahasa aplikasinya aplikasi Zoom, Oke. itu langsung diawasi oleh si namanya penyelia. Penyelia itu nanti akan mengawasi langsung dari pusat, melihat semua kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Oke. Misalnya bener nggak di situ ada tes, bener nggak itu pesertanya. Betul. Jadi nggak bisa dimanipulasi lah ya harapannya ya. Harusnya begitu, harusnya Iya, begitu. maksudnya sistem ini dipakai untuk mencegah itulah. Harapannya untuk sesuai dengan prosedur yang kita sudah tentukan dalam juknis maupun pedoman. Oke. Itu yang kita harapkan, itu yang kita harapkan. Ini kan baru tahun pertama ya. Nanti kan Exactly. artinya kita nanti akan berubah lagi nanti kalau tahun Ada kedua kalau perbaikan memang ada dan perbaikan, lain-lain. betul. Seperti Oke. itu. Oke. Nah ini yang mungkin nggak terlalu banyak dibicarakan ya, tapi dari sisi gurunya, Nah, saya penasaran gitu. Apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru atau dalam berinteraksi sama murid untuk menghadapi musim ujian, terutama kali ini yang paling dekat ini TKA. Kalau dari Bapak gimana? Terkait dengan guru. Mm-mm. Jadi kita sudah mengeluarkan tadi ya, sudah saya sebutkan ada kerangka asesmen. Sekarang ini bukan kisi-kisi ya. Kan kalau zaman kita dulu UN, Kisi-kisi. berharap Kisi-kisi. kisi-kisi dong, Kisi-kisi minta ya. kisi-kisi. Nggak ada yang keluar lagi dari sini. Jadi kalau kita nyebut kisi, kenapa bukan kisi-kisi? Jadi kalau udah kisi-kisi, itu kan keluarnya udah indikator. Nyebutnya satuan terkecilnya adalah indikator. Kalau udah indikator itu berarti udah soal. Ush. Artinya guru-guru akan mengajari indikator-indikator yang keluar. Hanya itu yang diajari. Ini yang salah selama ini kita di drill, kita di PM kan hanya belajar Untuk di belajar indikator. yang ini. Jadi Hanya belajar indikator. mengotak-ngotakkan itu Ya. jatuhnya. Iya. Nah kalau sekarang kita nyebutnya adalah kerangka asesmen. Jadi kerangka asesmen itu adalah sebenarnya itu udah mendekati apa yang akan dikeluarkan ketika TKA. Tapi itu kalau dia mempelajari itu harusnya semua mata pelajaran yang ada di sini itu semuanya dari kelas 10, kelas 11 itu juga sebenarnya harus diajari juga. Cuman memang tidak langsung otomatis keluar gitu, tidak keluar di TKA-nya gitu. Artinya nggak jauh lah dari yang itu gitu. Sebenarnya itu. Jadi lebih kalau dia mau memberikan pendalaman materi atau drill sebenarnya boleh-boleh dan itu bagus karena yang dilakukan itu adalah bukan indikator yang seperti UN zaman kita UN. Zaman saya bukan UN, EPTA dulu. karena ternyata yang mendengar kata baru itu bukan cuma murid-muridnya. Murid. Ini Gurunya juga. aduh, apalagi aduh kerangka asesmen gitu. Ini berarti kan banyak banget ya kerangka itu kan saya gambarannya itu kayak bab apa nih atau sub bab apa yang Ya, akan harus ini diajari gitu. ya kalau kan memang mau di Ya itu ya mungkin sudah melewati fase sosialisasi seperti itu. Terus kemudian tadi ya stigma duh gimana sekarang kita diukur sesuai dengan kompetensi siswa, udah nggak ada lagi tuh yang di belakang-belakang ini gitu kan. Bu. Jadi kembali lagi ke iya kan jadi nilai sekolah nanti nih. Nilai sekolah gitu, tapi seharusnya guru juga lebih tenang ya. Seharusnya harapannya ini juga membantu guru gitu. Artinya mereka nanti akan bekerja secara objektif juga. Terus tadi
kalau guru itu mengajar di sekolah yang memang favorit. Gimana kalau ternyata guru-guru itu ada di sekolah-sekolah yang mohon maaf itu branding dari favorit itu tuh nggak muncul gitu ya. Kan secara psikologis kan juga mungkin oh ya udah sekarang berarti pemerataan nih. Setelah dulu dicoba dengan zonasi gitu kan, tidak ada diskriminasi sekolah untuk anak-anak yang karena memang kemampuan anak-anak itu beragam. Mereka nggak semuanya unggul gitu ya, ada yang menengah atau mungkin memang ada anak-anak juga yang disabilitas juga gitu, anak-anak yang kemampuannya itu di bawah rata-rata pun ada gitu. Jadi ya pemerataan ya gitu, dan memang guru harus siap juga sih. Jadi gimana nanti guru menggiring siswanya, memotivasi siswanya. Kalau gurunya nggak siap, ya muridnya nggak siap juga dong. Gitu. Pada akhirnya ini kan kayak assessment buat gurunya juga in a sense. Misalnya saya ngasih 9, tentunya pas dites 7. Ada perbedaan, ada selisih itu kan. Tapi gimana menurut Pak Daru guru-guru ini menghadapi nantilah misalnya pas ada nilai tiba-tiba kok ternyata angka yang kita kasih itu nggak sama ya dengan hasil nasional lah misalnya. Yang tadi saya bilang contohnya si A saya kasih udah berapa nih 4 semester berturut tuh nilainya 8-9 lah, tiba-tiba pas dites 6-7 gitu. Nah ini apa artinya buat guru-guru ini dan apa ya gimana untuk memotivate mereka untuk ya maju terus, maksudnya mungkin ada perbaikan dan lain-lain. Ya ini tujuan salah satunya TKA adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran dan penilaian di kelas. Itu salah satu TKA tujuannya adalah itu. Jadi dengan adanya TKA ini ya harapannya ketika guru itu mengajar, itu sekarang udah harus sesuai dengan norma-norma pembelajaran yang sudah kita tentukan dalam kurikulum, CP-nya dan lain sebagainya. Itu yang harus diperhatikan oleh guru. Termasuk ketika penilaian juga. Sekarang dengan tidak adanya UN, itu kan apa yang terjadi? Kualitas soalnya itu rendah gitu. Kualitas soalnya rendah. Membuat soal itu asal-asalan lah bahasanya guru-guru ini. Oke. Ya itu yang harus kita ubah sebenarnya. Dengan adanya TKA ini ya memperbaiki semua lini ya, termasuk pembelajaran dan penilaian. Ini harapannya seperti itu. Dan terkait dengan tadi, kalau seandainya nilainya ini rendah dan inilah memacu, memotivasi untuk memperbaiki. Kalau pengalaman saya sebagai orang tua juga ya, saya juga punya anak juga. Artinya kalau kita lihat kan kalau semester awal, artinya setengah semester itu kan nilainya jatuh semua tuh. Kita dikasih raport itu tidak sesuai di bawah KKM ya, di bawah tidak tuntas lah bahasanya. Tidak tuntas. Tapi ketika hasil raport yang di semester akhir itu kan jadi berubah tuh. Simsalabim nilainya di atas semua KKM. Ya itu yang kita mau ubah sebenarnya. Jadi tidak seenaknya dalam memberikan penilaian. Dalam arti kalau Pak Menteri selalu bilang sedekah nilainya tuh luar biasa gitu. Ada range yang jauh ya. Seperti itu. Jadi hal-hal ini yang mau kita coba perbaiki. Seperti itu. Oke. Ya dulu juga saya ini terkait memberikan nilai yang memang sesuai ya. Bukan semuanya di dokterin, dinaikin dan katrol ya kalau zaman dulu istilahnya ya. Zaman sekarang juga sedekah. Sedekah katrol tapi namanya sekarang sedekah. Istilahnya jadi sedekah nilai. Iya, mungkin banget buat guru-guru gitu ya untuk ngasih nilai karena kedekatan, melihat anaknya usaha. Tadi saya nanya pas off the record sih ya terkait teknis-teknis dari TKA ini sendiri. Tadi kan Bapak sempat jelasin, mungkin bisa sambil jelaskan juga. Sebenarnya nanti output dari TKA itu akan apa gitu? Apakah akan angka? Apakah akan indikator yang tadi Bapak sebutkan? Mungkin bisa dijelaskan secara simpel supaya lebih mengerti lah yang nonton. Jadi terkait dengan TKA ini pasti hasil akhirnya itu bentuknya adalah nilai. Skala 0 sampai 100. Dan gak usah khawatir gak ada pengurangan nilai. Artinya pengurangan nilai kan kalau zaman kita dulu UMPTN ya. Zaman saya dulu UMPTN. Itu kan kalau bener itu dapat 4. Oh, di penalize kalau salah ya. Saya nggak tahu. Di punish ya. Makanya saya gagal. Kalau salah itu -1, kalau tidak dijawab 0. Kalau ini tidak. Benar gitu. itu 1, ya salah atau tidak dijawab ya 0. Nggak ada nilainya. Jadi 0, jadi gitu. nggak negatif seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Terus tadi kategori. Jadi selain tadi nilai juga akan dikeluarkan kategori. Karena ini kan menjadi hal yang penting ya. Bahwa saya ada di posisi mana nih. Bahkan kalau kita TOEFL pun juga atau IELTS ya, yang saya tahu IELTS itu kan juga ada
ada tingkatan-tingkatan level-levelnya juga ya. Betul. Jadi ini kita juga akan mengeluarkan itu juga. Ada level paling bawah adalah kurang, di atasnya itu memadai, di atasnya lagi baik, paling tinggi adalah istimewa. Tunggu, coba gimana yang ini terkait apa Pak? Terkait dengan kategori Kategori jadi untuk konversi terhadap nilai. Oh, oke. Hasil Dari Oke. 0-100 itu kan perlu dikonversi. Artinya apa gitu? Artinya Oke, apa? Ada oke. kategori namanya kurang, Ya. memadai, baik, istimewa. Oke. Tetap harus ada ini karena ini kan bagian dari sebuah memberikan sebuah norma penilaian ya. Ya. Norma penilaian kan butuh ada Nah. kategori di sini. Oke. Seperti itu. Yang keluar kategorinya apa nilai plus kategori? Nilai plus kategori. Oke, jadi nilainya spesifik tuh ada lah. Ada, 83 Iya, gitu. betul. Ini 100 soal. Apa Tidak. 50? Jumlah soalnya itu memang Beda-beda? kita beda-beda. Oke. Tergantung kalau mapel-mapel eksak gitu ya. Eksak itu kan matematika, fisika, Ya, itu kan ya, pasti ya. nggak mungkin bisa tinggi banyak-banyak ya. Oke. Cuman kalau saya selalu kalau ditanya seperti itu, memang ini belum ditentukan jumlah soalnya berapa. Cuman kalau Oke. paling gampang itu adalah maksimal itu adalah 2 menit per satu soal. Maksimal 2 menit per satu soal. Artinya kalau kayak misalnya matematika tadi 50 adalah maksimal ada 25. Oke. Dan nggak mungkin lebih dari 25. Oke. Tapi kalau seandainya bahasa Indonesia, tadi bahasa Inggris 45, ya paling sekitar 23. Tapi bisa lebih gitu. Kenapa? Karena kalau bahasa Indonesia itu kan tidak mengerjakannya itu cukup 1 menit aja bisa. Kan tadi maksimal 2 menit mengerjakannya. Tapi Ya. bisa lebih Bisa lebih bisa cepat. kurang dari itu. Betul. Makanya bisa lebih banyak. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Inggris itu bisa lebih banyak. Oke, menarik sekali. Untuk pas eksekusi, Ya. ini kan kita banyak juga yang takut tuh kesiapan infrastruktur, koneksi, apa dan sebagainya. Itu apakah ada kiat-kiat yang sudah dilakukan dari kementerian dengan kolaborasi dengan kementerian lainnya, atau apa aja sih Pak persiapannya, dan sudah berapa persen kira-kira persiapannya? Ini kan tinggal 3 pekan lagi ya. Tinggal 3 pekan lagi pelaksanaan. Dan kita selalu berkoordinasi dengan beberapa kementerian. Ada Kemendagri. Oke, Di bawahnya kan Pemda kan di bawah Kemendagri. betul. Itu juga Kemenak. Kemenak itu Oke. kan ada pondok pesantren, ada madrasah. Pasti mereka melakukan persiapan-persiapan yang terkait dengan teknisnya. Oke. Dan memang kita biasa sebelum pelaksanaan asesmen secara utamanya itu ada yang namanya simulasi. Sekarang kita lagi simulasi. Lagi ada simulasi ini. Sekarang nih sampai nanti hari Minggu itu simulasi. Nanti di tanggal 27 Oktober itu ada namanya gladi bersih. Oke. Gladi bersih baru pelaksanaan di tanggal 3, 4, 5, 6 tersebut. Artinya apa? Disinilah tempat untuk melakukan persiapan dari sisi infra. Oke. Infra yang ada di sekolah itu siap atau tidak. Dan memang kita memberikan banyak atau beberapa pilihan moda. Bisa online, bisa semi online. Oke. Semi online itu artinya pelaksanaan secara offline, secara tetap pakai komputer ya. Semua Ya. pakai komputer. Offline-nya itu adalah tetap komputer tapi Ya. tidak terhubung internet. Oke. Oke. Pelaksanaan. Tapi kalau online itu harus ada internetnya di satuan pendidikan. Kalau seandainya satuan pendidikan tersebut tidak punya perangkat, dia bisa menumpang di sekolah lain. Jadi dia bisa menumpang di sekolah-sekolah lain. Jadi kita memberikan banyak solusi ya untuk sekolah-sekolah yang memang secara kemampuan infranya itu terbatas. Jadi kita memberikan banyak solusi atau meminjam dari sekolah lain juga bisa. Juga meminjam dari orang tua murid juga bisa dan lain sebagainya. Itu yang kita coba sampaikan ke Pemda ya, pemerintah daerah. Oke. Kalau misalnya bermasalah di hari H, itu tuh apa yang mereka harus lakukan antara murid, guru, sekolah dan lain-lain? Harusnya ada dong yang sudah antisipasi dan apa yang harus mereka lakukan? Ya, memang di kami itu tidak jadi gini, masalahnya itu apa dulu? Masalahnya apa dulu? Banyak masalahnya itu masalah apa dulu? Kalau seandainya misalnya mati listrik gitu Misalnya, ya. Mati listrik ya kan? di sekolah, sering nih. Sekolah-sekolah tuh sering banget mati listrik ya. Iya, misalnya. Kalau sejauh masih bisa mengejar waktu yang kita tentukan, itu tetap dia bisa selesaikan. Oke. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa, itu ada Ya. waktu susulan namanya. Oke. Jadi kita tentukan jadwal susulan namanya. Jadwal susulan itu nanti di bulan November juga, itu nanti di sekitar di tanggal 23 Oke. November sampai Oke. tanggal 27 kalau tidak salah November.
Nanti. Jadi itu susulan dari bagi-bagi yang tadi terkendala tersebut. Harapannya sih tidak ada ya, tidak banyak gitu ya. Tidak banyak untuk sana. Intinya sih saya cuma pengen sampaikan harusnya mereka nggak usah terlalu khawatir tentang itulah, karena pasti akan dibantu, dikondisikan lah. Jadi bukan kayak kiamat gitu kalau misalnya, wah ini cuma tanggal 3 aja nih gagal terus. Gimana kalau kan takutnya mereka fokus ke hal-hal yang sebenarnya mereka nggak perlu takutkan gitu, mati lampu nanti bisa ikut ada susulan gitu-gitu ya. Harusnya nggak ada masalah. Nah ini menarik juga nih terkait hasil TKA ini, apakah ini bisa menjadi portfolio untuk daftar sekolah kedinasan lah, beasiswa atau bahkan kampus di luar negeri? Sekarang dan di masa mendatang menurut Pak Daru gimana? Iya, memang TKA ini kan program baru ya, program tahun ini yang baru. Harapan kita nanti setelah ini TKA ini sudah terlaksana, kita lagi mau melakukan kayak semacam audiens ya dengan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini misalnya dari kepolisian, dari TNI gitu ya, untuk mengembalikan seperti ujian nasional dulu. Dulu kan mereka tinggal pakai saja nih ujian nasional. Nah TKA itu seperti itu juga, termasuk BUMN. Zaman dulu tuh BUMN juga tinggal pakai doang. KAI contohnya menggunakan ujian nasional. Itu juga perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Ini kan setelah tidak ada UN, tahu ya, ada berita di Belanda, di Jerman itu kan tidak mau menerima mahasiswa dari Indonesia. Cuman gara-gara tidak punya nilai standar nasional. Bingung mereka. Kita jadi sini bingung apalagi mereka. Makanya mau nggak mau anak-anak yang mau keluar negeri kan, ya zaman anak saya juga mau keluar negeri itu harus pakai SAT ya. SAT ataupun yang standardized lah. Ya malah jadi standar yang dia nggak pelajari selama ini. Itu dia, mereka harus siap lagi. Kalau sekarang dengan harapannya dengan adanya ini kita mau yakinkan lagi bahwa kita kembali loh, ada lagi TKA loh. Harapannya seperti itu. Ya balik lagi tadi portofolio menjadi penting. Makanya tadi saya selalu sebutkan bahwa ini memang ini bukan masalah wajib atau tidak wajib, tapi ini penting. Gitu ya. TKA ini menjadi penting gitu ya untuk diikuti oleh anak-anak gitu ya. Karena kita tidak tahu ke depannya itu kebijakannya seperti apa. Ya harapannya ayo ikut aja TKA, nggak usah takut gitu, intinya seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Mbak Pipit sempat sebut keluarga sebagai support system ya. Nah, ini nih apa sih Mbak yang harus diperhatikan oleh orang tua? Kadang-kadang gini, orang tua juga bukannya tidak mau memberikan perhatian, karena mereka nggak tahu apa yang harus diperhatikan gitu. Nah dalam musim-musim ujian kayak gini, ada nggak 2-3 hal yang ini nih yang mesti diperhatikan dari si anak ya kan yang lagi mau ujian. Oke, ya tadi infrastruktur sudah gitu ya. Ada plan A, plan B, plan C, aman lah semua pokoknya. Aman ya. Terus kemudian guru juga nih ya, guru mulai paham ternyata seperti ini. Itu juga untuk mengevaluasi terkait dengan pemberian nilai tadi itu sedekah nilai. Sekarang kembali ke rumah nih gitu ya, orang tuanya. Apa yang harus dilakukan gitu. Ini hati-hati jangan sampai jadi orang tua yang toksik. Ya, hati-hati nih gitu. Artinya ada harapan orang tua. Ekspektasi orang tua tanpa melihat kemampuan si anak. Jadi TKA itu bukan sesuatu yang menakutkan. Ya, kita kayaknya harus mulai bersahabat nih dengan TKA karena ternyata banyak ya manfaatnya. Tadi itu nggak usah takut, ayo ikut aja. Justru di situ kita bisa mengukur namanya akademik gitu. Apakah memang kita ada potensi akademik? Apakah memang karena tiap orang itu punya kecerdasan yang berbeda-beda. Seandainya misalnya nilainya rendah, itu bukan akhir dari segalanya. Kamu tuh punya yang lainnya loh gitu. Ada mungkin dia unggul di musik, mungkin dia unggul di bahasa gitu ya, atau mungkin bahkan dia memahami dirinya sendiri, memahami emosi dirinya sendiri, itu adalah kecerdasan gitu. Jadi ketika anak ini berani melakukan TKA berarti artinya dia berani mengevaluasi juga sejauh mana sih termasuk orang tua gitu. Jadi gak harus akademik kan, sekarang kan udah gak zaman ya, yang unggul itu adalah yang ranking 1, yang unggul itu adalah nilainya besar gitu kan, itu kan udah gak zaman lagi gitu. Jadi support juga harus jadi tim supporter gitu ya, tim supporter anak-anak untuk bisa mengikuti TKA gitu. Jangan jadi orang tua yang toksik, bukan harapan sepenuhnya. Memang nggak ada orang tua yang pengen anaknya itu jelek tuh nggak ada gitu. Kayaknya semua orang tua tuh pengennya anaknya tuh sukses gitu. Walaupun kadang-kadang kayaknya dia nggak unggul deh di sini gitu. Tapi kan tetap kan mereka pengen anaknya itu berhasil gitu. Tapi kadang-kadang itu tadi orang tua selalu
apa ya, ini keinginan saya nih sebenarnya nih, dia pengen unggul di akademik gitu. Jadi paling enggak orang tua tahu dulu lah gitu kan, kapan sih TKA ini gitu. Itu kan salah satu bentuk komunikasi ya. Jangan nggak tahu jadwalnya kapan gitu. Orang tua mau mengetahui, oh ada TKA ya, oh ada jadwal ya, oh tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Ini belum masuk ke gimana cara mengawasi mereka belajar gitu ya, bagaimana cara mendampingi gitu. Tapi paling nggak orang tua tahu ada TKA, jadwalnya kapan, terus kemudian memastikan anaknya itu tenang, percaya diri, jangan sampai kita udah belajar tiba-tiba kena mental, anaknya takutan dengan TKA pas hari H-nya nggak datang. Itu lebih fatal kan. Beri banget tuh. Iya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak tuh keluarga lah ya. Seandainya orang tuanya nggak ada misalnya, mereka masih punya keluarga gitu. Gimana caranya biar anak ini tuh mentalnya tuh siap, karena yang menghadapi TKA itu anak-anak, bukan orang tuanya. Ini Gitu. terkait pernyataan Mbak Pipit barusan ya. Harapan orang tua tuh kadang-kadang kan ya setinggi langit ya, terlalu tinggi. Betul. Nah kalau misalnya anaknya enggak lah, saya nggak mau masuk ke universitas negeri gitu, terserah lah apapun lah, terus dia ikut lah, nggak belajar apapun lah, dia intinya dia hanya menjalankan karena harus, karena wajib. Terus hasilnya ternyata tidak memuaskan, misalnya angkanya di kalau satuan mungkin di 60 gitu kan, itu artinya apa buat dia Pak? Iya, sebenarnya itulah kemampuan artinya kan, itu sebuah kemampuan yang dimiliki oleh si anak. Sebenarnya potret diri ya. Ini potret dari seorang anak. Jadi ibarat profil. Akademik, secara akademik. Jadi kayak ibarat kayak kita ngaca gitu, refleksi. Oh, saya ini kurangnya di sini nih. Kayak medical check up-nya dia lah. Sehingga dia harus berubah untuk bisa diperbaiki di sisi mananya, harus diperbaiki. Intinya seperti itu. Jadi Gak usah apa ya bahasanya ya, dengan nilai 60 itu bukan sesuatu yang doesn't define you lah ya. Tidak. Jadi dan itu sebenarnya kalau nilai itu tuh menjadi bagusnya tuh nanti di sekolah akan menjadi perbaikan yang sangat baik untuk sekolah ketika ada anak-anak yang memiliki nilai rendah. Jadi sekolahnya itu akan diperbaiki di situ. Itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi ya sudah, memang anaknya nilainya dapat 60 gitu kan, tapi kan tadi bukan berarti anak ini tidak gitu selesai ya, di akademik, punya. tidak kan, dia punya non akademik juga punya kan dia. Ya pasti punya kelebihan lah dari non akademik gitu ya. Dan hal itu yang sebenarnya menjadi motivasi juga gitu. Jadi berarti dengan seandainya itu terjadi, berarti ini malah jadi refleksi buat sekolah dan buat anaknya. Iya. Dan orang tua yang harus diperbaiki, apa yang harus diperbaiki. Dan orang tua. Ya, betul, dan orang tua. Tua. Apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dipelajari lebih, apa yang harus didalami lebih. Ya, apalagi mereka kan masih punya 1 semester ya. Betul. Si anak ini kan masih punya 1 semester. Harapannya ya nanti dengan 1 semester ini dia harus memperbaiki lagi kan anak tersebut ya. Jadi itu yang kita harapkan ke sana. Masih ada 1 semester yang sisa itu. Oke. Jadi mental ya sebenarnya ya. Mental juga nih. Mental juga. Duh 60 gimana nih gitu. 60 gitu. teman-temannya 80, saya 60 gimana gitu. Karena dari dulu sebenarnya ujian ini kan sebenarnya ada dari dulu tuh. Tes-tes ini tuh sebenarnya ada gitu kan. Kita pasti melewati fase-fase itu. Dari SD, SMP, SMA gitu. Jadi sekarang bicara terkait dengan mental anaknya nih. Orang tua harus jadi supporter yang baik. Ya, mengetahui apa itu TKA, belajar juga TKA itu ternyata seperti ini gitu. Tahu jadwal ujian anaknya kapan. Itu kan sekarang ngadepin mereka nggak yang ayo ditemenin gitu di sebelahnya, belajar nggak sekarang, belajar nggak gitu. Beda konsep ya sekarang ya, udah beda konsep kan sekarang ya gitu. Atau orang tua bisa memfasilitasi misalnya memberikan makanan gitu. Kadang kan ada orang yang belajar sambil ngemil gitu kan. Nah itu juga sebenarnya salah satu bentuk support ya. Gitu kan, atau tidak memberikan pressure. Nah ini itu tuh menarik. Pada akhirnya kalau saya di mata saya mungkin saya salah, nanti bantu koreksi. Pada akhirnya sebagai orang tua itu menurut saya memberikan pressure itu penting juga untuk menyemangati, nge-push lah, kasarnya nge-push lah. Pressure mungkin langsung negatif. Kita nge-push anak ini menurut saya penting karena kadang-kadang memang ada anak-anak yang perlu dorongan tersebut. Kalau nggak dia nggak perform gitu, karena mereka nggak ngerti apaan sih. Tapi pas di push, mereka bisa apply themselves, bisa mengaplikasikan diri mereka lebih baik. Akhirnya bisa mencapai sesuatu yang tangible lah, benar-benar jadi sesuatu gitu. Tapi kapan kita mesti tahu nge-push, mendorong itu udah over, yang pada akhirnya jadi toxic tadi, ya kan, yang tadinya niatnya baik. Nah ini kan agak susah ya kita sebagai
orang tua antara susah untuk mendeteksinya, melihat oh ini udah maksimal, sama susah untuk melihat tunggu dulu ini keinginan gua sebagai orang tua apa emang beneran anaknya gitu. Kadang-kadang kita juga susah membedakan. Nah, ada saran atau gimana caranya ya untuk balance, untuk mendetek lah, oh ini nih dorongan yang pas atau ini udah kelewatan kayaknya. Oke, berarti dengan komunikasi efektif ya. Misalnya kita lihat dulu nih sebagai orang tua harus melihat kebutuhan anak. Gitu ya. Jadi nggak yang tadi tuh harus, ayo kita nggak sama dengan mereka. Gitu. Zaman kita sebagai dulu waktu kita SMA dengan mereka juga beda. Itu harus disadari tuh gitu ya, nggak sama nih kondisinya nih. Gitu. Dan ketika kita berusaha menjadi mereka gitu ya, melihat situasi, itu juga salah satu tips untuk mencari komunikasi seperti apa sih ke anak gitu. Tidak memaksa, terus melihat kondisi, kayak capek pulang sekolah langsung belajar nggak gitu. Itu kan juga salah satu yang nggak melihat situasi ya, nggak lihat kondisi anak, terus orang tua udah main minta belajar gitu. Jadi harus melihat kondisi anak ya, terus kemudian kita lakukan dengan intonasi mungkin ya, dengan bahasa-bahasa yang merendah gitu ya, terus kemudian bahasa-bahasa positif gitu juga, tidak melihat dari sisi negatifnya si anak. Terus kemudian ada selingan reward. Ketika mereka sudah menunjukkan usahanya, reward juga nggak usah terlalu berat, nggak harus selalu dengan hadiah, tapi dengan pujian. Keren loh, hebat loh gitu, punya waktu berapa menit nak gitu, punya waktu berapa jam nak, punya waktu berapa hari, udah bisa belajar ya, udah bisa mengulang ya, keren gitu. Ya, rekognisi effort mereka, ada hasil, kita harus acknowledge. Terus kemudian recognize. Komunikasi itu tidak harus verbal, tadi ada non verbal. Ya, misalnya tadi kita siapkan misalnya fasilitasi dengan tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman juga nggak harus yang bagus gitu, paling nggak ketika waktunya belajar, kalau misalnya orang tua di rumah masih suka nonton TV misalnya, ya udah kita berusaha menyesuaikan dulu gitu ya, kita berusaha menyesuaikan waktu belajar mereka gitu. Dan tadi membuat cemilan gitu ya, membuat makanan, itu juga salah satu bentuk komunikasi nonverbal untuk bisa mensupport mereka gitu. Dan jangan lupa ditanya bagaimana perasaannya. Itu wajib tuh, gimana perasaan kamu, gimana perasaan besok mau TKA nih, gimana, udah siap gitu. Jadi memberikan ruang ke anak untuk berbicara, ada kendala apa. Jadi komunikasi dua arah ya, nggak dari orang tua terus-terusan memberikan nasihat atau memberikan arahan gitu, tapi kita juga mendengarkan bagaimana perasaan dia, apa yang udah disiapkan, apa kendalanya. Oke, menarik sekali. Nah, ini sebelum kita wrap things up, 3 tips Pak, yang sangat spesifik buat murid ya, dari Mbak Pipit juga. Apa sih something konkret yang mereka bisa lakukan antara sekarang dengan pada saat tes itu, yang harusnya bisa membantu lah untuk mendapat nilai yang maksimal ya. Kita nggak ngomong bagus jelek, the most out of you lah ya kan. Kan pasti beda-beda kan lagi-lagi, tapi at least bisa mencapai yang maksimal. Iya, sebenarnya pada prinsipnya mereka nggak usah cemas ya, terkait dengan adanya TKA ini. Lalui dengan proses yang ada, belajar pastinya. Nah, ini masalah penting, belajar ini menjadi penting gitu, karena pelajarannya juga nggak berbeda jauh dengan apa yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Jadi mereka nggak usah cemas. Dan kata kuncinya adalah sebenarnya ini bukan penentu apapun, kelulusan gitu, tidak. Berbeda dengan ketika ujian nasional. Kalau ujian nasional kan mereka tidak ikut, tidak lulus. Mereka nilainya jelek, tidak lulus. Lalui saja ini dengan sesuatu yang ya sudah, mereka ikut, harapannya tadi belajar, usaha, dan ini yang paling penting adalah mereka ikuti. Ya udah, tinggal tunggu aja hasilnya seperti apa, dan tidak ada penentu kelulusan apapun. Kalaupun tadi misalnya saya mau SNBP, saya takut kalau ini, itu udah tinggal belajar saja. Dan saya yakin anak-anak SNBP ini anak-anak pintar loh. Anak-anak yang memang sudah dipilih oleh sekolahnya dari awal sampai dia kelas 12-nya itu adalah ranking semua. Ranking semua. Emang berprestasi di sekolah tersebut. Jadi kalau menurut saya nggak usah khawatir. Semakin dianya itu cemas, mohon dikoreksi. Semakin dia tertekan, itu semakin memperburuk nanti ketika pelaksanaan. Kalau menurut saya udah dihadapi saja, tidak ada tekanan nanti ketika lulus. Kalau dulu mungkin
Zaman UN dulu kan ada lulus dan tidak lulus. Nah ini memang luar biasa kalau ketika dulu ada lulus dan tidak lulus itu ya pasti dia tertekan, terpaksa dan dia tertekan itu kalau nggak ikut atau dia nilai jelek tidak lulus. Dia udah belajar selama 3 tahun cuma gara-gara ditentu oleh 3 hari tidak lulus. Gitu. Itu kan ketika dulu. Kalau sekarang udahlah ikut saja. Itu sih mungkin tipsnya. Oke. Dari Mbak Pipit mungkin belajar ada? Ya, berusaha dulu, betul, berusaha dulu kan, karena semua kesempatannya sama nih. TKA itu nggak hanya untuk anak-anak yang SNBP gitu ya, nggak hanya anak-anak yang merasa dia cerdas secara akademik, tapi ini kesempatan untuk semua siswa. Emang mereka nggak mau ngambil kesempatan ini. Justru tadi tuh dengan mereka mengikuti ini mereka akan tahu profilnya itu seperti apa. Nggak semuanya ke akademik loh, kalau memang ternyata mereka nggak unggul di situ. Tapi bukan berarti ini berakhir gitu. Jadi usaha terus, usaha dulu, belajar dulu, ikuti gitu ya. Terus kemudian jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri dan mereka kan punya mimpi ya. Mereka punya mimpi, kembali lagi ke mimpi mereka masing-masing. Apa sih? Mereka harus punya goal setting. Kalian mau ngapain gitu. Kalau remaja kan harus begitu tuh. Anak-anak SMA gitu ya. Mereka harus punya tujuan, mereka harus punya goal setting, mereka punya mimpi gitu. Kemudian kalau memang ternyata mereka harus melewati fase ini ya lewati dulu gitu. Nanti masalah, saya gagal nih di sini misalnya ya, karena kemungkinannya kan, ada yang tadi ada kategori, ada yang unggul, ada yang kurang gitu. Saya kurang di sini gitu. Ya udah itu adalah fase yang nanti mereka harus lewati gitu ya, supaya mereka bisa melihat cerdas di mana sih nih dirinya. Gitu. Jadi bersahabatlah dengan TKA. Ini bukan sesuatu yang menakutkan ya. Ini positif sekali loh ini. Positif sekali nih. Baik dari murid, orang tua, guru-guru harusnya melihat the good things lah. Yang mungkin datang dari si TKA ini. Instead of yang negatifnya gitu. Itu tuh nanti bisa diperbaiki tapi ambil kesempatan ini untuk dapetin positifnya gitu kan. Refleksi lah terhadap. Refleksi, itu tadi pemotretan. Kita tahu kita ada di mana, jadi kita bisa maju ke depan tuh dengan arah yang lebih jelas lah dibanding kita nggak tahu apa tiba-tiba diundur lagi gitu. Berapa lama kemudian baru tahu, ternyata salah ya. Ya ini juga kalau nggak salah saya baca-baca itu berangkat juga dari ada beberapa atau banyak murid-murid mahasiswa yang struggle pada saat sudah nyampe di destinasi yang mereka pikir harusnya mereka ada di situ gitu. Totonya pas disandingkan dengan teman-teman dari daerah lain, ternyata gue yang ini, yang itu juga padahal kan gak baik juga ya secara tadi poinnya mental. Bapak ya. Bapak tadi juga cerita bahwa ketika anak-anak ini masuk ke universitas tertentu, kapasitas akademisnya memang gak di situ. Terekspos malah mereka dan gak bagus buat anaknya gitu. Ini nih walaupun banyak kerugian tapi ini salah satu keuntungan sosial media menurut saya. Jadi orang sukses tuh kelihatan gak cuma dari satu jalur gitu. Gak cuma jadi dokter, orang hidup bisa dikatakan sukses. Ada yang dari ini, dari itu, dari ini. Maksudnya terbuka lah. Kalau zaman kita dulu tanpa internet itu kan, atau masih awal-awal internet kita gak tahu. Karena yang sukses itu belajarnya dokter, ini gitu. Jadi cara profesinya hanya itu aja. Kalau sekarang kita bisa lihat, bisa jadi entrepreneur, bisa jadi ini, bisa bikin konten. Macam-macam lah cara sukses tuh banyak. Jadinya menurut saya itu moga-moga kedepannya juga baik orang tua maupun anak-anak ini juga bisa terbuka lah. Bisa kok jadi ini dan itu yang nggak terlalu over pressured juga ya kan untuk bisa sukses secara specifically lah akademis yang ini gitu, harusnya lebih fleksibel lah. Oke, nah sebelum kita tutup ada yang mungkin mau disampaikan yang belum dibahas dari mungkin Pak Daru atau Mbak Pipit? Coba yuk TKA gitu ya. Coba TKA ya. Coba TKA. Coba TKA yuk gitu ya. Ya kalau saya ayo ikut TKA. Ayo. Coba ikut gitu ya. Yang satu coba, yang satu yuk ikut. Ini padahal gak ada pesan sponsor ya. Tapi itu tadi profil itu tadi ya. Biar bisa kita mengukur. Termasuk orang tua juga tahu kondisi anak seperti apa. Guru pun juga lebih objektif. Ya. Oke. Sebelum kita bubar juga, kita mau special thanks buat erakini.id yang membantu kita untuk make this episode bisa terselenggara. Jadinya shout out buat Era Kini. Coba dilihat banyak konten-konten menarik di sana.
Just to close everything out, gue Mercy, sebelah gue ada Steph, ya kan, ada Pak Daru dan Mbak Pipit, and that's basically it untuk episode kali ini. Thank you.